Halo semuanya, perkenalkan saya Krisilia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkandangan. Saat ini saya berada pada kandang semi-closed house, tepatnya di Medalan Wangi Wangkir, Kabupaten Malang, dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 2,5 meter. Video kali ini, materi yang akan saya jelaskan yang pertama mengenai sistem pemeliharaan, yang kedua mengenai manajemen perkandangan, yang ketiga mengenai biosecurity perkandangan, dan yang keempat mengenai evaluasi perkandangan. Kandang yang saya kunjungi menggunakan sistem pemeliharaan semi-intensif atau yang biasa dikenal dengan semi-closed house. Dalam sistem ini, ayam sudah memiliki kandang sendiri dan peternak juga menyediakan pakan, minum, serta obat-obatan yang memadai untuk ayam. Namun, memang peralatan yang ada belum lengkap seperti dalam sistem intensif atau full closed house. Sehingga dalam sistem pemeliharaan ini, lingkungan masih berpengaruh besar pada kelangsungan hidup ayam. Kandang semi-closed house ini menggunakan tipe tunnel, di mana udara akan masuk dari bagian depan atau inlet, kemudian ditarik ke belakang mengalir di sepanjang kandang dan dikeluarkan dengan bantuan blower. Sistem ventilasi menjadi pokok pada kandang semi atau full closed house yang dilengkapi dengan fan, cooling pad, dan controller serta tirai. Selanjutnya, watering system pada kandang ini telah dilakukan secara otomatis, yaitu menggunakan tempat tadah minum dan nipple, di mana lebih efisien, tidak memakan banyak tempat, dan juga kebersihan air terjaga. Namun, untuk feeding systemnya masih dilakukan secara manual atau peternak meletakkan pakan secara langsung pada kontainer-kontainer pakan. Pada bagian belakang kandang digunakan 4 alat blower yang berfungsi untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam kandang, juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu seperti gas amonia. Posisi saat ini kandang berisi 6.000 ekor ayam yang berumur 8 hari, sehingga sistem on-off yang digunakan adalah mati selama 3 menit dan nyala selama 1 menit. Pada sisi-sisi kandang dilengkapi dengan tirai sebagai penutup sisi kandang sehingga ayam terlindung dari gangguan luar, yang berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan suhu udara kandang terutama pada masa brooding, mencegah percikan air hujan, dan menyediakan ventilasi darurat jika kipas mati. Selanjutnya, untuk ayam-ayam yang nantinya sudah tumbuh dewasa akan dipindahkan ke lantai 2 dan nanti akan disekat-sekat. Selanjutnya adalah alat pemanas. Untuk memaksimalkan produksi day old chick, suhu yang digunakan adalah 32 derajat Celcius dalam kondisi dingin dan ekstrim. Pada kandang dengan ukuran 30 x 9 x 2,5 meter kubik, pemanas yang digunakan sebanyak 4 hingga 6. Yang selanjutnya adalah biosecurity kandang yang berfungsi sebagai sterilisasi guna mencegah penyebaran penyakit yang terjadi dan menular dari unggas ke manusia ataupun sebaliknya yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah produksi yang cukup signifikan. Yang pertama adalah tidak boleh adanya kontak dan interaksi dengan unggas di area farm atau yang dikenal dengan istilah bird compliance. Yang kedua, pengunjung ataupun penjaga kandang harus mandi terlebih dahulu atau memastikan sudah dalam keadaan yang bersih dan tidak berasal dari kandang yang lainnya atau yang disebut dengan on-facility showers. Yang ketiga adalah pemberian obat-obatan dan juga vaksin kepada ternak untuk mencegah terjadinya serangan dari hama dan penyakit lainnya yang dikenal dengan istilah integrated pest management. Yang keempat adalah membersihkan bagian kandang secara keseluruhan, baik dari bekas kotoran maupun bulu unggas dan debu yang menempel pada peralatan kandang, yang dikenal dengan istilah complete house clean out. Yang berikutnya adalah pemberian pelatihan biosecurity bagi SDM di area farm, atau yang dikenal dengan quality compliance and training. Yang selanjutnya adalah penyediaan sumber aliran air bersih demi terjaminnya mutu air yang diberikan kepada ternak. Kemudian penyediaan gudang sebagai tempat penyimpanan obat-obatan serta peralatan dan perlengkapan ternak seperti pakan, sekam, kontainer pakan, nipple, dan lain-lain. Kemudian penyediaan genset sehingga saat mati lampu, ayam tetap dapat terjaga. Dan yang terakhir adalah pemasangan CCTV, sehingga penjaga kandang tetap dapat mengetahui kondisi dan juga memantau kandang dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah penyesuaian daya listrik yang digunakan sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
bahan bambu nih. Selanjutnya adalah evaluasi perkandangan. Yang pertama, karena tipe kandang yang saya pilih adalah semi closed house sehingga bau tidak sedap yang dihasilkan dari kandang tidak begitu mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, modal yang dibutuhkan juga tidak sebesar untuk kandang closed house, namun ayam juga tetap dapat terjaga dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Lain ada beberapa kekurangan dari kandang ini. Yang pertama, karena masih menggunakan tipe semi closed house sehingga dibutuhkan cukup banyak pekerja untuk mengawasi kandang karena tidak semuanya diatur secara otomatis oleh alat, sehingga nantinya keuntungan juga akan dibagi untuk gaji pegawai dan juga untuk pembelian peralatan dan perlengkapan ternak lainnya. Kemudian yang kedua, karena feeding system masih dilakukan secara manual sehingga tentunya penggunaan waktu lebih tidak efisien. Kemudian yang ketiga adalah jenis kipas yang digunakan, yaitu blowing fan, di mana daya dorongnya masih lebih terbatas dibandingkan exhaust fan. Dan yang terakhir adalah belum adanya pemasangan controller sehingga penjaga kandang harus mengawasi kandang hingga malam. Jika sewaktu-waktu bau amonia sudah terlalu tinggi dalam kandang, maka penjaga harus segera menghidupkan blower. Sekian materi sistem perkandangan budidaya ternak unggas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.